Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadila Rahma Cahyani dengan NIM 230421181. Video ini saya buat untuk UAS mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Indonesia. Topik ini sangat penting karena petani itu merupakan tulang punggung sektor pangan nasional. Nah, meskipun memiliki peran yang sangat strategis, masih banyak petani di Indonesia yang menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan modal, rendahnya penguasaan teknologi, dan bahkan hingga ancaman perubahan iklim. Nah, melalui presentasi ini, kita akan membahas bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat itu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebelum membahas strategi pemberdayaan, kita perlu memahami permasalahan petani dari dua sudut pandang, yaitu skala makro dan skala mikro. Pada skala makro, permasalahan berkaitan dengan sistem yang lebih luas seperti kebijakan pemerintahan, perubahan iklim, stabilitas harga pangan, dan pembangunan sektor pertanian secara nasional. Faktor-faktor ini mempengaruhi seluruh petani secara umum. Nah, sedangkan pada skala mikro, permasalahan lebih dekat dengan kondisi petani secara individu. Misalnya, keterbatasan modal usaha, rendahnya keterampilan, kurangnya akses teknologi, dan bahkan lemahnya posisi tawar di pasar. Nah, kedua skala ini saling berkaitan. Ketika kebijakan belum optimal di tingkat makro, maka petani di tingkat mikro akan semakin sulit berkembang. Jadi, solusi yang dibangun harus mampu menjawab permasalahan dari kedua sisi tersebut. Nah, selanjutnya, mengenai lingkaran setan kemiskinan petani. Nah, pada slide ini menjelaskan mengenai lingkaran setan kemiskinan yang masih dialami oleh banyak petani. Prosesnya dimulai dari rendahnya pendidikan dan keterampilan. Ketika pengetahuan terbatas, petani tentunya akan kesulitan memahami inovasi dan teknologi baru. Nah, kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan modal usaha. Dengan modal yang minim, skala usaha pertanian tidak dapat berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya muncul ketidakmampuan dalam mengadopsi teknologi modern. Nah, akibatnya petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Dampaknya adalah produktivitas yang rendah dan hasil panen yang rentan terhadap perubahan iklim maupun gangguan lainnya. Ketika produktivitas rendah, pendapatan petani juga menurun. Pendapatan yang rendah kembali membatasi akses terhadap pendidikan, pelatihan, maupun modal usaha. Nah, akhirnya terbentuk sebuah siklus yang terus berulang. Inilah yang disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan petani. Jadi, pemberdayaan harus mampu memutus rantai masalah ini secara menyeluruh. Selanjutnya, arsitektur penelitian. Untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat, tentunya diperlukan pendekatan penelitian yang sistematis. Tahapan pertamanya adalah studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai referensi, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta data statistik yang berkaitan dengan sektor pertanian. Tahap kedua adalah pengumpulan data sekunder dan studi kasus. Data ini digunakan untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan, tantangan, dan peluang pemberdayaan petani. Nah, tahap yang terakhir adalah penyusunan kerangka konseptual sebagai dasar dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Nah, dengan melalui pendekatan ini, solusi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. Selanjutnya, pergeseran paradigma pemberdayaan. Dalam konsep pembangunan modern, telah terjadi perubahan paradigma pemberdayaan masyarakat. Pada paradigma lama, petani sering dipandang sebagai sebuah objek pembangunan. Nah, artinya petani hanya menjadi penerima bantuan tanpa banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pada paradigma baru, petani diposisikan sebagai subjek pembangunan. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor utama yang berperan dalam menentukan arah pengembangan usaha pertaniannya. Paradigma baru menekankan pentingnya partisipasi, kemandirian, inovasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, dengan begitu, keberhasilan pembangunan pertanian tidak lagi diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, melainkan dari sejauh mana petani mampu mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, matriks penentu keberhasilan pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan petani tentunya dipengaruhi oleh dua kelompok faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau kapasitas individu, dan yang kedua ada faktor eksternal yaitu ekosistem pendukung. Nah, sementara itu faktor eksternal mencakup dukungan kebijakan pemerintah, keberadaan penyuluhan pertanian, akses terhadap permodalan, serta kondisi infrastruktur dan pasar. Nah, faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengalaman bertani, motivasi untuk berkembang, dan kemampuan menerima inovasi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu mencakup dukungan kebijakan pemerintahan, keberadaan penyuluh pertanian, akses terhadap permodalan, serta kondisi infrastruktur dan pasar. Nah, apabila kedua faktor ini berjalan secara seimbang, maka proses pemberdayaan dapat berlangsung secara efektif. Sebaliknya, apabila salah satu faktor lemah, maka hasil pemberdayaan tidak akan optimal. Lanjut, mengenai cetak biru strategi 4 pilar pemberdayaan. Nah, berdasarkan berbagai analisis yang telah dilakukan, terdapat 4 pilar utama pemberdayaan petani. Pilar yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penyuluhan. Sedangkan pilar yang kedua adalah penguatan kelembagaan petani agar memiliki organisasi yang kuat dan mampu bekerja sama secara kolektif. Lalu, pilar yang ketiga adalah perluasan akses terhadap permodalan sehingga petani memiliki kemampuan mengembangkan usahanya. Dan pilar yang keempat adalah pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Nah, keempat pilar ini saling melengkapi dan harus dilaksanakan secara terpadu. Selanjutnya, kita bahas mengenai pilar yang pertama, eskalasi kapasitas sumber daya manusia. Nah, pilar pertama ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia petani. Pendidikan dan pelatihan tentunya sangat penting karena menjadi fondasi dalam meningkatkan kemampuan petani menghadapi tantangan petani modern. Program yang dapat dilakukan antara lain yaitu pelatihan budidaya modern, manajemen usaha tani, pemasaran digital, hingga penggunaan teknologi pertanian. Nah, ketika kapasitas petani meningkat, mereka tentunya akan lebih mudah memahami inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mengambil keputusan secara lebih tepat. Nah, dengan kata lain, investasi pada sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian. Selanjutnya, kita bahas pilar yang kedua, yaitu penguatan kelembagaan. Pilar yang kedua adalah penguatan kelembagaan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani.
Nah, kelembagaan memiliki fungsi penting sebagai wadah komunikasi, pembelajaran, dan kerjasama antar petani. Melalui kelompok petani dapat memperoleh informasi, mengikuti pelatihan, mengakses bantuan pemerintah, serta meningkatkan posisi tawar dalam pemasaran hasil pertanian. Nah, selain itu, kelembagaan yang kuat juga memudahkan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pertanian. Jadi, penguatan organisasi petani menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan ini. Nah, selanjutnya kita bahas pilar yang ketiga, yaitu menjembatani akses permodalan. Permasalahan klasik yang sering dihadapi petani yaitu keterbatasan modal. Banyak petani kesulitan membeli benih unggul, pupuk berkualitas maupun peralatan modern karena keterbatasan dana. Melalui program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR sektor petani dapat memperoleh akses modal dengan bunga yang lebih terjangkau. Selain dukungan perbankan, diperlukan juga pendampingan administrasi dan literasi keuangan agar petani mampu mengelola pinjam secara produktif. Dengan akses modal yang memadai, usaha tani dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita bahas pilar yang keempat mengenai ekosistem teknologi dan smart farming. Pilar keempat adalah pemanfaatan teknologi dan konsep smart farming. Perkembangan teknologi telah membuka peluang besar dalam sektor pertanian. Penggunaan sensor Internet of Things atau LOT, drone, aplikasi digital, dan sistem monitoring lahan dapat membantu petani mengambil keputusan yang lebih akurat. Teknologi juga mampu mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, serta meminimalkan risiko gagal panen. Nah, dengan demikian, teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam pertanian modern. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai evaluasi kritis kinerja program pemerintah. Berbagai program pemerintah telah dijalankan untuk mendukung pemberdayaan petani. Namun, efektivitas setiap program perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi tentunya dilakukan untuk mengetahui apakah program benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani atau hanya berhasil dari sisi administratif. Nah, aspek yang perlu dinilai yaitu meliputi tingkat partisipasi petani, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan evaluasi yang baik, kebijakan dapat terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya mengenai sorotan khusus regenerasi petani milenial. Salah satu tantangan terbesar sektor pertanian saat ini adalah regenerasi petani. Banyak generasi muda yang kurang tertarik bekerja di sektor pertanian. Karena apa? Karena dianggap kurang menjanjikan. Padahal, tanpa regenerasi, keberlanjutan produksi pangan nasional akan terancam. Untuk mengatasi masalah ini, tentunya diperlukan berbagai program yang mampu menarik minat generasi muda, seperti pelatihan agribisnis modern, akses modal bagi petani muda, pemanfaatan teknologi digital, dan penciptaan peluang usaha berbasis pertanian. Nah, dengan masuknya generasi muda yang kreatif dan inovatif, sektor pertanian pasti akan dapat berkembang lebih cepat. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai lanskap masa depan. Nah, ke depan, sektor pertanian pasti akan menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan tersebut meliputi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, dan fluktuasi harga pasar. Namun, di sisi lain terdapat peluang besar yang berupa perkembangan teknologi digital, meningkatnya kesadaran akan ketahanan pangan, serta terbukanya pasar yang lebih luas. Jadi, petani harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, kuncinya itu terletak pada inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu kita bahas mengenai sintesis ekosistem kolaborasi berkelanjutan. Pemberdayaan petani tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Tentunya diperlukan kolaborasi antara pemerintahan, perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan petani itu sendiri. Nah, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator.
Perguruan tinggi berperan menghasilkan inovasi dan riset. Sektor swasta berkontribusi dalam investasi dan pengembangan pasar, sedangkan petani menjadi pelaku utama yang menjalankan proses produksi. Nah, ketika seluruh pihak bekerja sama, maka akan tercipta ekosistem pemberdayaan yang kuat dan berkelanjutan. Nah, demikianlah presentasi saya. Sebagai penutupnya dapat saya simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Nah, keberhasilan pemberdayaan tentunya membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, akses pemodalan yang memadai, bahkan serta pemanfaatan teknologi modern. Nah, tidak hanya itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor yang penting juga dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.